Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada pada hari ini, baik yang di gereja, bahkan di rumah masing-masing, di kos-kosan, di asrama, kami bersyukur kepada Tuhan karena oleh pertolongan Tuhan kami boleh ada di bulan baru, bulan Mei hari ini merupakan minggu pertama tanggal 3 Mei tahun 2020. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami semua tetap ada sampai pada hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami, tetapi kami bisa ada di bulan yang baru ini semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Untuk itu, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, memberikan pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan telah menuntun kami sepanjang bulan April, dan pada hari ini kami ada di minggu pertama bulan Mei. Kami sungguh mengucap syukur atas lawatan Tuhan, atas berkat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ada di bulan baru ini dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kami di sepanjang bulan Mei dan juga di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati semua mesbah di dalam rumah kami masing-masing, keluarga kami, dimanapun kita berada, seluruh umat-Mu yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan kami. Pada hari ini hamba serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan kemerdekaan, memberikan penghiburan dan sukacita, bahkan berkat tersendiri bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berdiri di hadapan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak berdiri secara langsung, tapi bersyukur karena kami masih bisa berinteraksi antara satu dengan lain secara tidak langsung, tetapi firman Tuhan dapat kami dengarkan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, untuk bulan Mei ini telah masuk tahun baru, kami ketiga hamba Tuhan sudah memilih tema yang berbeda. Tetapi oleh karena kondisi dan keadaan pada saat ini, maka kami memutuskan untuk tema pada bulan Mei adalah membangun rumah Tuhan atau membangun mesbah Allah. Yang terambil dari kitab pertama Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Firman Tuhan ini yang merupakan satu bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah diam di dalam kamu?" Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar di bawah satu tema khusus pada minggu yang pertama ini. Apa itu gereja atau makna daripada gereja? Gereja adalah tempat bersekutu atau tempat beribadah yang kita tahu bersama, yang hari ini banyak menjadi sesuatu yang dapat diperdebatkan baik di media sosial, bahkan mungkin di kelompok-kelompok tertentu yang menjadi diskusi yang cukup hangat di antara umat Kristen atau orang percaya, bahwa kami sudah secara tradisi selalu beribadah di dalam gereja yang kami percaya bahwa di dalam gedung gereja itu ada Tuhan dan itu tempat bersekutu untuk kita bersama. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita belajar dan mengerti tentang apa itu gereja. Pengertian tentang gereja atau arti tentang gereja. Kata gereja itu diambil dari kata igreja, itu berasal dari bahasa Portugis yang diambil dari kata Yunani eklesia yang artinya dipanggil keluar. Kata dipanggil keluar atau eklesia itu terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Kalau kita melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus sendiri datang pertama kali mencari murid-muridnya untuk menjadi teman sekerjanya, memanggil murid-muridnya
untuk pertama kali diajar untuk bisa memberitakan Injil. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar untuk memberitakan Injil. Tetapi ada kata gereja juga yang bermakna lain. Kata eklesia ada kata lain dalam bahasa Yunani yang artinya gereja atau kuriakon, yang berarti rumah Tuhan, yang ditujukan lebih kepada gereja atau bangunan fisik yang dibangun oleh tangan manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita selalu ada di dalam gedung gereja yang kita bangun sendiri. Contohnya kami di gereja Efata, di mana gereja ini kami buat panitia, kita mencari uang, menggalang dana, dan kita bangun gedung gereja yang kita pakai untuk bersekutu, untuk berkumpul daripada orang-orang percaya. Di situ kita dibina, kita menyembah Tuhan, kita pakai gedung itu untuk beribadah, melakukan segala rutinitas kegiatan gerejawi setiap hari. Mulai dari persekutuan sekolah minggu, pemuda, perkawan, berkarya, bahkan juga kegiatan-kegiatan KKR atau untuk membangun iman. Nah, itu adalah salah satu fungsi daripada gereja. Gereja adalah gedung dalam arti kuriakon. Adalah gedung di mana kita pakai untuk menyembah Tuhan. Adalah gedung di mana kita pakai untuk berdoa bersama-sama. Adalah gedung di mana kita pakai untuk melatih kita untuk keluar memberitakan Injil dan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar daripada apa itu gereja. Gereja mempunyai dua arti yang besar. Gereja yang adalah bangunan yang dibangun oleh tangan manusia, seperti gereja-gereja yang banyak kita temui di sini. Saya tertarik dengan satu pujian di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 157. Di situ pujian itu mengatakan, gereja bukanlah gedung atau menaranya, gereja adalah orangnya. Bukalah pintunya, masuk ke dalam, gereja adalah orangnya. Yang lebih menekankan kita di sini adalah gereja adalah orangnya, atau setiap pribadi-pribadi kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan kita alatnya untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kalau kita terbatas, kalau kita hanya berpikir bahwa gereja itu kita tempat untuk beribadah hanya di gereja satu minggu satu kali, saya pikir kita sudah keliru besar. Mari kita lihat bagaimana Yesus jalan dan mencari murid-muridnya. Dalam pelayanan Yesus, dia menempuh, walaupun dia naik gunung, menuruni lembah dari satu kampung ke kampung, menyeberang danau dan sungai. Di situ dia mengajar beritakan tentang Injil, dan di situ dia bina kepada murid-muridnya yang sudah dia panggil untuk menjadi alatnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah gereja. Ya, pembacaan kita di dalam pertama Korintus tadi pasal 3 ayat 16. Kamu adalah gereja. Itu berarti saya, Bapak Ibu sekalian, adalah gereja. Gereja yang dibentuk dengan tangan kanan Allah yang berkuasa. Supaya dengan gereja itu kita, dengan tubuh kita yang adalah rumah kediaman Tuhan, rumah Roh Kudus ini kita pakai untuk memberitakan Injil. Tempat kediaman Tuhan ini kita buka hati kita untuk kita terima Yesus dan tinggal di dalam hati kita. Lalu kita menjalankan apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani dalam keadaan yang hari ini terjadi. Walaupun pintu-pintu gereja ditutup, itu bukan karena kita melanggar firman Tuhan. Itu bukan karena kita merendahkan otoritas dan wibawa Tuhan. Mari kita lihat kembali kepada dasar dan pengertian daripada gereja itu sendiri. Yaitu setiap individu orang yang dipanggil keluar dan mereka bersekutu. Sekarang bersekutu itu bukan saja oleh di dalam gedung. Di halaman luas seperti ini pun juga ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan ada. Itu sebabnya kita tidak terbatas oleh gedung. Kalau ada orang membangun, ada satu misionaris ya, mengatakan kepada kami waktu saya masih kuliah, saya ingat persis.
Dia bilang gereja yang dibangun dengan luar biasa megahnya, menghabiskan dana sampai ratusan juta bahkan mungkin miliar. Hari ini kita sudah dengar ada gereja yang dibangun dengan miliaran rupiah. Apakah gereja itu akan dibawa ke surga? Sama sekali tidak. Kita tidak bertanggung jawab atas gedung-gedung yang akan kita bongkar dan binasa. Waktu Tuhan datang, rumah itu akan dibongkar. Tetapi gereja yang Tuhan bangun, ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita rawat. Ini yang perlu kita bersihkan. Sehingga tujuan Tuhan di dalam diri kita itu tercapai. Ya, kita bangun rumah Tuhan atau mesbah Tuhan di dalam tubuh kita. Kita buat diri kita ini menjadi rumah kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan. Supaya kita menjadi Allah Tuhan. Kalau kita kemana, lalu gereja ini dia bisa berpindah-pindah, berarti kita bisa ajar banyak orang, kita bisa beritakan Injil, dan kita bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Saya bersyukur kita ada di Gereja Kemah Injil Indonesia. Sebenarnya bagaimana pendiri gereja kita, dia tidak tertarik kenapa gereja ini dikasih nama Gereja Kemah Injil. Kemah itu supaya bisa pindah-pindah. 2-3 orang kemana bikin kemah, di situ Injil diberitakan. Ada 50 orang pikul kemah di mana tinggal bikin di situ Injil pasang dan di situ Injil diberitakan. Tapi kalau bangunan ini dia mati dan tidak bisa bergerak, kita yang datang ke sini setiap hari Minggu. Dan puji nama Tuhan, dengan kondisi hari ini yang terjadi dengan virus corona, banyak mesbah sudah dinaikkan kepada Tuhan. Banyak gereja yang sudah timbul di dalam setiap keluarga. Seperti yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang bersekutu di rumah, telah melaksanakan apa yang menjadi salah satu tujuan Tuhan, bahwa gereja di dalam rumah. Rumah kita adalah tempat pembelajaran. Rumah kita adalah tempat pendidikan. Rumah kita adalah tempat pelatihan. Itu sebabnya firman Tuhan kita beritakan di dalam rumah, kita jadikan rumah kita sebagai gereja yang kecil. Gereja kecil sudah berhasil, kita akan keluar dan menjadikan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ulangan pasal 6 ayat 4-7. Di sana firman Tuhan berkata, Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan ini dan membacakannya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya lebih tertarik kepada ayatnya yang ke-7. Di situ diperingatkan kepada semua kita bahwa ajarlah anak itu berulang-ulang kali. Kenapa kita harus mengajar anak itu? Karena dia adalah gereja. Dia adalah rumah Tuhan yang perlu dibina, diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia ketika dia besar, dia tahu dia ada di tempat mana dia bisa menjadi berkat. Pengaruh apapun bisa terjadi. Keadaan dunia akan berubah. Tetapi apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak mereka kecil, Tuhan tidak akan pernah sia-siakan atau tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anak yang kita bina sejak kecil dalam rumah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Ajar mereka untuk selalu mencari Tuhan dan memandang hanya kepada Tuhan dalam keadaan atau situasi apapun. Hari ini dengan keadaan yang terjadi dengan virus corona ini, banyak orang punya uang besar, tapi mereka tidak bisa beli keselamatan. Banyak orang punya uang, mereka punya uang yang banyak, mereka mampu, tapi mereka tidak bisa beli kesehatan. Semua itu adalah pemberi atau anugerah daripada Tuhan. Tidak ada kata lain, kita mencari Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu bangun semua mesbah di dalam rumah masing-masing. Diri kita masing-masing, kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-46. Di sana satu cerita yang menceritakan tentang ada satu bagian firman Tuhan di sini. Kalau kita lihat ayat 45 sampai 47, bagaimana Tuhan membersihkan rumah bait Allah. Tuhan bilang, rumahku adalah rumah doa. Kenapa kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Bapak Ibu jemaat Tuhan, rumah yang Tuhan maksudkan itu adalah gedung, karena itu dipakai untuk berdoa. Tetapi kalau kita melihat di dalam konteksnya, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu,
kita selalu harus membersihkan dari setiap kotoran yang ada. Kalau rumah hati kita jadikan tempat sampah, kita isi dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, apakah Tuhan senang atau tidak? Kalau Tuhan saja bisa bongkar tempat penjualan, meja-meja penukar uang dia banting kiri kanan, dia bongkar, mengusir semua pedagang-pedagang dari dalam bait Allah keluar, karena dia bilang rumahku adalah rumah doa. Hari ini tubuh kita ini adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Berarti kita harus menjadikannya rumah doa bagi Allah kita. Dan waktu kita berdoa, mujizat terjadi. Ada kesembuhan ilahi. Ada banyak mujizat akan kita alami ketika kita memungsikan kembali tubuh kita yang adalah rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin sedikit kecewa karena kita tidak bersekutu bersama-sama, itu hal yang dapat kita maklumi. Karena mungkin sejak kita lahir, kita ada di dalam gedung gereja. Tapi hari ini dengan kondisi ini terjadi, kita mendapat satu peningkatan di dalam pemahaman. Kalau kemarin-kemarin kita hanya sebatas tahu bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan, rumah kediaman Tuhan, tetapi mungkin di dalam persekutuan keluarga itu tidak berfungsi dengan baik. Hari ini dalam kondisi ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut mengagungkan Tuhan atas semua keadaan buruk yang terjadi, di mana hari ini di sisi yang lain kita boleh katakan ini sesuatu yang sangat menggempakan dunia. Tetapi hari ini dengan kondisi ini banyak mesbah-mesbah di dalam keluarga masing-masing, banyak mimbar-mimbar bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Dan untuk hal ini kami patut memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan izinkan segala sesuatu untuk membangkitkan kita atas tujuan dan rencana Tuhan, bahwa kita ini menjalankan amanat Tuhan di dalam mengajar, mendidik, dan pergi untuk memberitakan Injil. Kita akan belajar di bawah tema membangun rumah Tuhan ini untuk sepanjang bulan Mei. Bapak Gembala dan juga hamba Tuhan yang lain akan mengajar kepada kita tentang apa fungsi gereja. Kita akan belajar itu pada minggu-minggu yang akan datang, supaya kita tahu sebagai anggota gereja kita bukan orang yang pasif, kita bukan orang yang malas, kita bukan anggota persekutuan yang hadir setiap hari Minggu saja, tetapi ada tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja atau sebagai pengikut Kristus yang sudah keluar. Kita yang sudah dipanggil keluar menjadi eklesia, menjadi gereja untuk beritakan Injil. Kita tahu bersama waktu Yesus mengajar murid-muridnya, dia bina mereka dalam segala pengajaran. Dan akhirnya ketika Yesus naik ke surga, amanat pemberitaan Injil itu diberikan. Mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Dan mereka pergi, dan hari ini memberitakan Injil ke seluruh dunia sampai hari ini. Kita yang ada di tanah Papua, kita yang ada di kota Jayapura, juga bisa mendapatkan dampak daripada murid-murid pertama ketika mereka mengikuti Tuhan dan dibina secara langsung oleh Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya berharap bahwa mulai hari ini kita lebih, atau mungkin waktu-waktu yang sudah kita lewati, kita lebih untuk kembali membangun, memperkuat, dan mempertajam setiap rumah gereja kita di dalam setiap rumah kita masing-masing. Gereja-gereja kecil, mesbah-mesbah yang ada di dalam rumah yang sudah dibangun kurang lebih 1 bulan. Mari kita terus tingkatkan itu. Corona ini akan berakhir, kami tidak tahu kapan. Tetapi biarlah mesbah doa ini tetap dipertahankan dan terus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena hari ini sesungguhnya setan telah dikalahkan. Karena banyak orang sudah bersekutu di dalam doa. Mereka memuji Tuhan dan rumah-rumah menjadi gereja-gereja kecil. Itu mempunyai satu dampak besar di dalam pertumbuhan iman anak-anak Tuhan. Saya harap kita di dalam Jemaat Efata juga, ya, kita tidak menganggap ini sebagai satu tantangan, tetapi kita terima ini sebagai satu berkat daripada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, biar firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat baru di dalam mengiring akan Tuhan. Ingat, ada pesan Tuhan untuk kita setiap pribadi dalam setiap keluarga,
Mari kembalikan, hidupkan mesbah doa kita, gereja kecil yang ada. Tuhan akan memberkati setiap keluarga-keluarga. Bahkan kita yang ada di dalam di kos-kosan atau yang ada di asrama-asrama, Tuhan hadir karena Anda adalah gereja yang Tuhan bentuk dengan tangan kanannya yang berkuasa. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita di minggu yang baru. Mari kita ingat kembali, gereja mempunyai dua fungsi. Yang pertama, gereja adalah gedung yang dibangun oleh tangan manusia yang selalu kita pakai di dalam gereja bersekutu setiap hari Minggu. Tetapi yang kedua, gereja adalah tubuh kita yang Tuhan bangun dengan tangannya, yang menjadikan diri kita adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kalau Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita, apa yang Tuhan suruh kita akan pergi. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas dan banyak alasan. Karena siapa? Dia sudah tinggal di dalam rumah kita, di dalam tubuhnya yang dia bentuk dengan tangannya sendiri, yaitu diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, tanamkan kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, diri kita sendiri. Kita merenungkan firman Tuhan terus siang dan malam, supaya kemanapun kita pergi kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita bertindak hati-hati, banyak larangan kita jauhkan, dan terus kita membangun iman kita kepada Tuhan dengan terus merenungkan firman Tuhan. Kita terus memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah kita, dan di mana saja kita berada kita menjadi berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kita dan memberkati kita di dalam minggu yang baru dan di minggu-minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati seluruh jemaat sekalian. Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai sekian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami setelah mendengarkan firman Tuhan yang sangat singkat ini, biarlah Tuhan Engkau tanamkan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami masing-masing. Kami yang sudah mendengarkan, yang sudah meluangkan waktu, yang sudah duduk dalam persekutuan kecil di rumah, di asrama, di kos-kosan, bahkan mungkin di gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tanamkan firman Tuhan di hati, supaya waktu kita mengerti dengan pimpinan Roh Kudus, waktu kita keluar kita tahu kemanapun kita pergi kita adalah gereja yang Tuhan bangun dengan tangan kanannya sendiri. Sehingga tugas amanat Tuhan untuk kita melakukan sebagai gereja di tengah dunia ini, kita akan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Raja kami, hamba sudah berdoa dan mohon berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh anggota jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mulai dari Sentani, keluarga Komba di pos 7 Sentani, sampai keluarga Inggibal di Furia Kota Raja. Mereka yang ada di Perumnas 1, 2, 3, di Pugolego, mereka yang ada di Kamuhoker, bahkan di asrama Yaukimu, asrama Jaya Wijaya, Tolikara, asrama Jaya Wijaya, dan juga di gubuk-gubuk di kos-kosan. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian.